Nah, halo guys, selamat datang di channel Yogo Otomotif. Nah, hari ini kita mau coba test drive sama review mobil MG. Ini mobil listrik dari MG ya, MG4. Nah, hari ini gue nggak sendirian, hari ini gue sama Bro Dery. Kita belum kenal. Dery, gue Yogo. Oke. Nah, Mas Dery ini salesnya dari MG ya, Mas? Betul. Nah, MG yang ada di Bekasi. Di Bekasi. Nah, ini kita baru masuk dan memang ini kan mobil listrik jadi nggak ada start stop engine ya, Bro? Iya. Nggak ada start stop engine-nya, jadi ketika mobil masuk bau kunci, otomatis semua head unitnya nyala. Tinggal ini udah injek rem, udah bisa jalan dong ini. Ada tulisan ready, baru bisa pindah persnelingnya ke N atau D. Berarti Gitu, putar gitu. Tinggal diputar aja. Putar sekali lagi langsung ke D. Dia otomatis rem tangan juga turun. Oh iya. Ketika seatbelt semua terpasang, dipindah ke D, dia otomatis langsung auto hold dulu. Oke. Auto hold mencegah mobil langsung jalan. Langsung jalan. Ya. Tapi ini dia kayak kalau dilepas jalan nggak? Enggak. Oh enggak ya. Ciri khasnya mobil listrik gitu ya? Kalau injak rem dia langsung otomatis rem auto hold jalan, baru pas dia jalan. Oh ini baru lepas ya gitu ya? Kalau mau aktifin lagi tinggal injak rem lebih dalam lagi, baru dia nyala lagi auto holdnya. Oh dia lampu sennya di kiri ya? Ya karena dia kiblatnya sebenarnya kan Morris itu Inggris. Iya ya. Morris itu sebenarnya kiblatnya Inggris. Nah di sini kalau di sini tombolnya ada apa aja nih? Tombol-tombol ini untuk cruise controlnya adaptif. Iya. Kalau sebelah kanan itu untuk ke bagian head unit tengah. Jadi kalau ditekan tombol ini, dia akan pindah ke bagian head unit yang tengah untuk bisa lihat kondisi-kondisi, misalkan mau lihat jarak atau mau lihat kilometer atau mau lihat tekanan ban juga bisa. Oh iya dia tekanan bannya juga ada ya? Ya, kalau misalkan ditekan yang sebelah sini lagi, dia akan pindah ke media. Jadi kalau ditekan tengah, otomatis radio nyala. Oke. Atas atau bawah untuk naik turunin lagu. Sebelah kanan untuk pindah channel. Gitu. Kalau dipindah lagi, balik lagi ke situ. Kurang lebih seperti itu. Oh ini ada navigasinya juga ya? Ada di mobil MG4 ini udah dapat di bagian mapsnya juga, di bagian sebelah kanan. Otomatis dia sudah ada mapsnya sendiri. Oh. Gitu. Berarti mapsnya maps tanaman gitu ya? Dia nggak perlu satelit ya berarti ya? Itu satelit. Jadi mobil ini kan memang terkoneksi dengan handphone juga, dengan iSmart namanya. Nah itu juga memiliki chipset sama untuk mobil itu sendiri. Jadi ada paket data dan lain-lain. Bisa Apple CarPlay gitu juga nggak? Oh bisa ya? Connect HP gitu-gitu. Kurang lebih dia masih pakai wire kabel, Apple CarPlay dan Android Auto. Oh. Gitu. Iya. Oke. Berarti dia speedometernya keren, unik sih ya, kotak gini ya. Nah, coba kita jalan. Oke deh. Mau jalan tinggal digas saja. Ini belum pernah sih gue bawa mobil. Jadi mobil listrik yang pernah gue cobain itu cuma Wuling. Jadi REV. perbedaannya lebih ke instan torsinya aja sih. Kalau bensin kan kalau butuh perpindahan jalur atau apapun itu kan ada jeda ketika digas. Kalau mobil listrik dia langsung jalan. Oh dia juga ada ini ya apa? Blind spotnya ini ya? Blind spot detection. Kelengkapan ADAS-nya dari cruise control yang adaptif, terus lane keeping assist, sama juga ada traffic jam assist dan blind spot detection. Oh ya udah lengkap sih ya buat ukuran segini mah. Berarti ini masih yang harga waktu itu yang 700. Yang 700 kan ini ya? Ya, waktu masih harga 700 ini unit yang CBU. Perbedaannya cuma di interiornya aja. Kalau yang di harga CKD itu dia full black interiornya. Full black. Ya jauh sih ini mah sama Wuling REV. Ini duduknya juga udah kayak ya enak gitu loh, nyaman kayak mobil. Kalau EV kan ininya kakinya kita nggak ketopang ya, kayak ngambang gitu loh. Dia ada riding mode juga nggak, Mas? Driving mode-nya juga ada. Tinggal digeser ke sebelah kiri, dia ke bagian vehicle, masuk ke driving. Dia ada eco, ada normal, ada sport, ada custom juga. Oh, bisa di style-style gitu. Bisa di style, misalkan mau tenaganya mau eco, tapi mau steeringnya heavy, atau mau pedal force-nya yang bikin nyaman, bisa. Soalnya kalau misalkan dia tiap modenya itu berpengaruh. Kalau eco otomatis dia steeringnya enteng, kalau normalnya normal. Kalau mode sport dia setirnya pasti berat. Dibuat sedikit lebih heavy. Iya, benar. Kalau Eco jadi ringan gitu lebih ya? Ringan, karena kan jatuhnya dia memang untuk jalur lambat. Kalau sport kan untuk tenaga lebih. Iya. Pas torsinya tinggi kan otomatis setirnya harus yang
ya pakem. lebih inilah, Nggak lebih bisa. kayak lebih enak dipegangnya gitu kan. Kayak ada bebannya gitu lah ya. Di sini ada driving assistant segala macam dan safety-nya, dan ada auto hold. Oh, ini hazardnya sini ya. Kalau atas ini apa, Mas? Cuma Ini lampu biasa aja. Sama ini buat naro Kacamata gitu ya. kacamata. Kalau di sini kita taruhnya STNK. STNK. Oh. Ada apa lagi nih teknologinya? Oh, ini bisa buat naik leveling lampu ya? Iya, leveling lampu juga ada, sudah auto high beam juga, sudah auto wipernya juga sudah ada. Juga lumayan lengkap, plus sama kita punya satu akun namanya yang saya bilang tadi, connect sama iSmart. Ini jadi nanti dari handphone yang Connect gitu. nanti tinggal di scan ke sini. Download aplikasinya di App Store, namanya MG iSmart. Oh, Nah, itu kurang lebih kegunaannya di handphone itu bisa ngecek keadaan kondisi mobil. Bisa scanning mobil, terus juga bisa lihat mobil lokasinya ada di mana, jadi kayak GPS tracking itu. oh iya. Terus ketiga itu ada fitur geofence. Geofence-nya itu misalkan punya kenalan saudara ataupun supir nih, lagi misalkan nyuruh supir untuk pergi beli makan atau kemana, kita bisa setting mobilnya untuk berapa radiusnya. Jadi ketahuan nih kalau misalkan supir pakai mobil ini terlalu jauh, nanti notifikasi masuk ke handphone. Oh. Kalau dia melebihi dari kapasitas Radius yang kita misalkan dari rumah suruh beli obat, jaraknya cuma 10 kilo. Nah, kita atur radius misalkan 10 kilo. Dia lebih dari 10 kilo ketahuan di handphone, nanti akan kasih notifikasi dia keluar dari sampai jalur. segitunya ya, keren juga ya. Sama Tapi bisa nyalain juga nggak dari HP itu, aplikasi Bisa, itu? bisa. Oh, bisa juga nyalain matiin mobil, walaupun dari jauh. Dari jauh itu jatuhnya lebih ke nyalain AC dan lain-lain. Oh, Dan iSmart-nya itu juga bisa jadi pengganti kunci juga. Jadi di iSmart itu kita punya fitur yang namanya digital key. Jadi digital key itu misalkan kalau mobil kan kemana-mana harus bawa anak kunci, yang anak kunci ini. ya. Nah, ketika menggunakan iSmart itu bisa jadi pengganti anak kunci ini. Walaupun kalau kuncinya nggak dibawa gitu. Kunci nggak dibawa, kita Bawa bawa HP. HP dengan connect iSmart, itu bisa jalan juga. Oh, Namanya digital key, dan itu juga bisa di-share ke beberapa pengguna. oh misalkan ya buat istri atau Ya, buat supir misalkan gitu pakai gitu. Kunci lagi dibawa sama kita nih, mobil ditinggal di bandara misalkan, tinggal suruh supir untuk Oh iya, di naruh bandara. aja gitu. Ya, tinggal supir download aplikasi iSmart, nanti dari iSmart yang utamanya nge-share kunci ke supir. Jadi mobilnya bisa dibawa gitu ya, Bisa dibawa. tanpa walaupun kuncinya kita bawa gitu kan. Betul, jadi handphone dari supirnya itu jadi pengganti kunci. Dan itu keren juga juga bisa ya. ditentukan dalam berapa rentang waktu aktif kunci digitalnya. Oh, Misalkan kita cuma iya. setting dari Misalkan jam dari 8 pagi sampai iya. jam 4 sore. Nah, berarti lewat dari jam 4 sore Udah nggak bisa, nggak aktif. itu bisa. Iya, keren. Jadi udah nggak terlalu penting lagi Kunci ya. kuncinya. Jadi udah bisa lewat HP Bisa juga ya. di-share, atau nggak bisa kunci ke bawah kan pusing tuh, kadang harus gojekin atau gimana biar bisa bawa mobilnya. Tinggal share digital key-nya, Iya, benar. dibuat lebih simple. Nah, kalau yang dulu yang ini tuh berarti CBU mana sih? CBU kalau kemarin itu perakitannya Thailand kalau nggak salah info ya. Sebenarnya kita juga tanya ke ATPM pun juga masih agak belum pasti rancu untuk informasinya. Kita juga belum tahu pasti juga. Jadi kurang lebih rangkanya itu memang dari China, tapi perakitannya di Thailand. Oh, oke. Cuman rangkai yang dipakainya itu dari China-nya langsung. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau pas dilihat dari nomor rangka yang pas CBU-nya itu, kan nomor rangkanya itu nomor rangka Cina gitu. Betul. Cuman kalau ATPM pertama mengatakan bilangnya rakitannya rakitan Thailand gitu. Soalnya pas unit CBU yang waktu demonstrasi ke kita untuk training itu bahasanya bahasa Thailand. Oh, kayak tempel-tempelannya gitu ya. Jadi bahasa dari MG-nya, karena kan dia punya voice command-nya juga. Oh, Thailand itu waktu itu. Voice command pasti misalkan sebut hello MG. Nah, ini kan masih udah bahasa Inggris. Iya. Pas lagi demonstrasinya itu dia bahasa Thailand. Oh. Gitu. Oh, berarti dia voice command-nya bisa apa aja nih ya? Kurang lebih kayak misalkan navigasi kemana, terus misalkan set temperatur ke berapa degree, misalkan setting AC-nya berapa degree,
Terus misalkan navigasi ke arah mana, ke Jakarta, ke Bandung atau kemana dia bisa. Bisa Kalau buka kaca juga? Bisa buka kaca juga. Terus kalau misalkan kayak yang ZS EV itu kan dia ada panoramic sunroof. Iya. Bisa buka bisa sunroof. open sunroof. Berarti kayak Wuling Win itu ya? Betul. Udah sama lah ya. Cuman jatuhnya kalau dia ini lebih masih softwarenya belum ada updatean softwarenya, itu masih pakainya bahasa Inggris. Belum. Wuling kan udah bahasa Indonesia ya? Wuling itu kan udah bisa pakai bahasa Indonesia. Iya benar. Kalau kita masih pakai bahasa Inggris. Ya nggak apa-apa lah, kan MG mobil Inggris. Nah terus kalau misalkan ini, misalkan kita beli, berarti ini ada garansinya berapa lama sih? Kalau untuk saat ini kita masih provide ke customer itu untuk garansi kendaraan, kita kan kasih free service itu 5 tahun atau 75.000 km. Terus garansi kendaraan yang seperti mesin dan lain-lain itu 4 tahun atau tanpa batasan kilometer. Dan khusus yang paling agak rawan untuk baterai itu EV itu kan dia baterainya nih. Iya, baterainya ya. Itu sama motor listriknya kita kasih garansinya seumur hidup. Oh gitu. Lifetime warranty gitu. Berarti dia kalau ada kerusakan diganti baru apa gimana? Kerusakan selama service route dengan beberapa syarat untuk ya harus warranty-nya. Ya harus service rutin pasti ya. Yang pertama itu dia hanya boleh untuk tangan pertama. Jadi misalkan udah kita beli second gitu, itu angus gitu. Pasti balik ke 8 tahun atau 160.000 km. Terus juga mobilnya harus original, tidak boleh ada modif-modif gitu ya. Modif-modif kurang lebih kalau misalkan dia masih bentukannya plug and play. Ya kayak cuma pelek apa body kit masih nggak terlalu ngaruh gitu ya. Tidak mengganggu konektivitas elektrik ya. Elektrik yang berhubungan electrical masih aman ya. Terus yang ketiganya itu ya kurang lebih itu sih. Apa ya, servis rutin di MG. Ini servisnya berapa kali kalau beli dari baru? Ada free-nya? Dari baru yang pertama itu kan 5.000 km pertama atau 3 bulan. Nanti setelah itu 15.000 atau 1 tahun. Sampai 75.000 km. Itu free service and labor-nya juga sama partnya juga. Oh berarti kita ya udah tinggal bawa aja, udah nggak ada biaya keluar lagi ya? Kecuali ada tambahan apa yang rusak gitu kali ya? Beberapa sih mungkin yang tidak di cover itu seperti misalkan spuring balancing. Oh ya, oke. Kemungkinan tidak. Terus juga cuci AC. Cuci AC, oh ya, oke. Ya kan AC karena dipakai, pasti kan kotor ya udara gitu ya. Kalau misalkan kayak yang lain, part-part yang lain itu masih aman. Sama labornya selama sampai 75.000 atau 5 tahun. Oke. Untuk spare partnya mobil MG kayak gini murah apa enggak sih? Sejauh ini ada beberapa tipe yang memang agak high. Kalau untuk ini sejauh ini kemarin sih konsumen tidak terlalu mahal ya, normal aja. Karena kan memang di beberapa partnya sudah 40% ke atas itu udah masuk TKD di Indonesia. Oh ya udah buat. Tapi ini juga udah pabriknya udah ada di Indo ya? Kurang lebih karena kita masih pembangunan pabrik infonya, kita itu masih numpang di pabriknya Wuling. Oh gitu. Wuling itu kan sebenarnya kan kalau secara manajemen kepemimpinan itu kan PT Saik Motor. Itu Wuling sama MG itu satu naungan. Satu ya inilah. Sebelum pabrik itu jadi ya MG masih meminta tolong untuk dibuatkan di sana gitu. Makanya kita bisa ngejar untuk proses TKD Indonesia. Iya. Tapi udah ada rencana untuk bangun pabrik juga di Indo. Informasinya sih kurang lebih sih demikian dari ATM kita juga. Iya. Ini tergolong kata keren sih. Menurut gua mobil listrik yang modelnya paling keren sih buat saat ini sih. Kan kalau yang saingannya apa ya kalau ini ya? EV Cloud saingan ini nggak sih? Sebetulnya kalau kita tandeman yang mendekati itu lebih ke Dolphin. Oh, BYD ya? Iya, BYD. Secara tampilan ini harga dan tapi sangaran ini lah. Kalau dari segi model mah kerenan ini sih. Dolphin gimana ya modelnya kayak iya ya. Apalagi wings belakangnya ya. Iya, wing belakangnya tuh keren banget. Apalagi ini gue pernah lihat ada yang jual body kitnya nih. Keren banget loh. Iya, kalau dipasangin ini apa? Body kit add-on gitu. Ada beberapa vendor luar udah ada yang coba. Iya. Kemarin lihat tuh di IG keluar gitu kan. Wih, keren banget nih MG. Kita pas lihat iklannya.
ih keren juga ini MG dibikin begini, jadi keren ini. Padahal Lebih MG keren sendiri lagi. nggak bikin part kayak modifannya gitu ya, belum Kalau ya yang malah ya. MG4 EV belum. Kalau kita itu sempat bikin body kit itu untuk yang ZS bensin sama 5GT. Yang Oh, MG5 itu udah ada body kitnya juga. Kalau untuk yang Z4EV sepertinya belum ada informasi sih. belum ada ya kalau dari MG-nya sendiri gitu ya. Mobilnya tuh ada cruise controlnya nggak sih? Sudah Ada adaptif. adaptif juga ini. Sudah adaptif Jadi dia sampai ngikutin mobil depan gitu kan ya. itu stop and go juga. Jadi kalau misalkan Oh, sampai berhenti juga sampai dia berhenti, tetap nanti ngikut lagi mobil nanti depannya mobil gitu. depan jalan kita jalan juga. Oh, berarti Sampai kayak dari stop and nol go. gitu bisa dipakai ya? Jatuhnya cuman kalau untuk aktifin di awal dia minimal speednya 30. Oh, hanya untuk pas Untuk kita aktifin dulu. aktivasi pertamanya dia harus 30 dulu, Sisanya 30 km. selama mobil depan berhenti kita ikut berhenti, mobil Ntar depan baru jalan, kita jalan. Oh. sampai ke speed yang kita tentukan. Misalkan kalau misalkan mobil kita speednya 80 nih maksimal di layarnya, Mm-mm. depannya 100 ya depannya ngelenos kita ketinggalan juga. Cuman jatuhnya ngikutin mobil yang di depan lah. Cuman kalau mobil depannya 50 kita speednya di sini 80 ya kita akan ikut 50 juga. Iya, benar-benar. Udah nggak kalah lah fiturnya sama BMW gitu. Iya, mobil-mobil Eropa keren banget. Ini juga setirnya juga keren banget sih. Cakep. Simple, dalamnya juga keren, simple. Ininya juga udah soft touch gitu ya. Iya. Kelihatan lega ya. Iya, dan lega gitu. Itu feel bawahnya juga kayak bawa mobil bensin aja. Mobil bensin sama. Iya kan? Sama di handlingnya karena memang penggerak belakang, otomatis handlingnya juga lebih enak. Iya. Handlingnya juga enak, suspensinya juga nyaman sih tergolong kata ini mah. Remnya malah pakem banget. Iya, diinjek dikit aja langsung rem banget ya ini ya. Karena dia punya tambahan rem itu dari regenerative braking. Oh juga. iya benar. Jadi kalau misalkan mau nurunin speed aja nih Mm-mm. dari jauh, ya cukup angkat gas aja. Iya Nanti sih, dia langsung kayak akan engine brake gitu melambat Betul, benar. melambat sendiri. Iya. Ya kalau jalan begini sih tinggal lepas gas saya dia ngurangnya akan cepet ngurang- gitu tuh. iya, akan ngurang Langsung speed. cepet kayak ngerem padahal nggak injek rem. Keren ini. Berarti sekarang ada promonya nggak nih? Jatuhnya Untuk sih MG yang kurang ini? lebih masih kita belum tahu nih untuk pemerintah insentif PPN-nya masih dilanjut atau tidak. Oke. Karena informasi terakhirnya faktor penjualan kita itu yang bisa naik untuk dapat insentif PPN dari negara itu di tanggal 15 Desember ini. Terakhirnya? Terakhir untuk pengajuan faktur ke Samsat dan lain-lain oke. untuk penjualan di 15 Desember ini untuk bisa ngeklaim insentif PPN. Oh, yang 1% potongannya itu. Nah, dari after itu kita belum tahu nih Presiden Pak Prabowo dan Pak Gibran ini akan melanjutkan insentif Program PPN yang ini, kemarin program apa pemerintah enggak atau gitu tidak, ya. gitu. Karena kemarin sempat waktu yang tahun lalu Hyundai kan juga sempat beberapa bulan itu masih proses negosiasi untuk minta dilanjut PPN-nya. Mhm. Nah, ini kita belum tahu nih sama presiden yang baru, pemerintahan yang baru ini dilanjut atau tidak. Iya. Karena kan benar. kemungkinan informasi tahun depan itu kan PPN mau 12%. Iya. Kalaupun dilanjut, kemungkinan yang kita pernah dapat bocoran itu jatuhnya dikurangi porsi PPN ya dari misalkan harusnya kan 11% kan 1% berarti 10%. Iya. Kemungkinan dikurangi porsinya entah itu 8% atau cuma dikasih 5% atau 6% kita belum tahu. Itu kemungkinan akan dituruni insentifnya. Iya, cuma Bisa ada jadi. tapi Ada, nggak tapi sebesar kemungkinan- yang kemarin gitu lah ya. Makanya beberapa ada kalau misalnya konsumen ada yang minta, memang butuh dan memang mau pembelian, disarankan dari sekarang karena itu lumayan sekitar 38 juta selisihnya Oh. untuk insentif Berarti PPN. kalau dia nggak kena potongan berapa tuh Mas ini sekarang? jatuhnya dia sekarang di 400 kalau sekarang 395. Hmm. Kalau untuk nanti misal tanpa potongan PPN dan ditambah 1%, kemungkinan range-nya di angka 430 sampai 440. Oh, lumayan ya. Lumayan. Kalau belinya sekarang ya. Kalau belinya sekarang jadi 395, kalau nanti nunggu PPN-nya itu tiba-tiba tidak lanjut ya sekitar 430 akan stabil di situ sih. Kurang Oke. lebih. Berarti ini kredit juga gampang lah ya sekarang mah ya. Mobil listrik sama kayak mobil biasa gitu ya. Tuh. Sekarang hampir semua leasing juga membantu untuk approval mobil listrik sih. Iya ya. Sudah.
Cuma sejauh ini berarti udah berapa tahun ya Mas? Dari semenjak keluar? Jatuhnya 2023 bulan September sih waktu itu. Jadi yang pas EBU-nya setahunan lah, hampir setahun. Hampir setahunan ya. Tapi nggak ada masalah apa ada recall gitu-gitu kan? Karena mobilnya kan tergolong kata baru ya. Sejauh ini belum ada, di dealer sih belum ada recall. Paling kendalanya cuma satu, karena software kita kan langsung dari China sama Thailand itu. Perlu penyesuaian di Indonesia dulu. Benar. Mungkin beberapa ada malfunctionnya di software-nya itu sendiri. Untuk kendaraannya sejauh ini sih aman-aman aja. Di software ininya gitu ya? Kadang ada malfunction sendiri, tinggal di-update ke bengkel. Yang baru gitu, bawa ke bengkel tinggal di-update, udah beres gitu ya? Udah beres. Soalnya beberapa kayak saudara beli EV itu kan, yang Wuling tuh, itu bermasalah kayaknya sering di kaki-kakinya tuh. Rack steer itu berdua temen ada yang berapa kali ganti gitu, bunyi. Ya namanya produk baru kan ya. Tapi sih ini enak sih kaki-kakinya sih, menurut saya sih pasti kayaknya nyaman sih. Ini keluar pertama kali masuk CBU di September tahun, berarti ini udah setahun mobilnya. Iya. Dan setahun udah dipakai selama setahun ya, keliling kemana-mana untuk tes. Ini udah berapa nih kilometer? Nggak ada ya? Bisa dilihat dari sini, kita ke kiri. 28.000. 28.000 ya? Baru setahun. Baru setahun udah 28.000 ya, lumayan lah 28.000 setahun loh. Ini ya guys, sudah 28.000 kilometernya. Karena ini mobil buat test drive juga ya. Iya. Dari yang awal pertama, ya selama gue cobain ini sih nggak ada kaki-kaki, nggak ada bunyi apa-apa ya, nyaman aja ya. Ya tarikannya juga instan lah, ini mah mobil listrik. Iya, nggak ada suara juga, senyap. Enaknya di situ memang tarikan instannya. Iya benar ya. Nah terus untuk kalau range-nya ini berapa jauh Mas? Kalau untuk range-nya itu kurang lebih secara klaim ATPM dan memang untuk yang realnya kurang lebih di 425 km kurang lebih. Itu secara hitungan kotor. Misalkan kalau 425 itu dalam kondisi mobil tidak menggunakan AC. Oh ya. Atau misalkan pengetesan baterainya itu dengan pengetesan cycling di Eropa, jadi tanpa fitur, tanpa penggunaan AC dan lain-lain, itu kurang lebih sejauh sampai 425 km itu. Tergantung isinya juga kali ya. Kalau kita cuma bobot sendiri berdua gitu, mungkin bobot juga ya. Pemakaian AC-nya juga, terus juga tergantung pemakaian energi recovery-nya juga berpengaruh. Itu. Jadi kurang lebih ya di 360 sampai 425 km. Tapi udah cukup lah ya segitu mah. Berarti ini kalau mau ngisi listriknya di SPKLU udah bisa juga ya? Bisa. Hampir semua SPKLU, karena kan untuk SPKLU itu untuk mencarinya itu PLN itu udah lumayan memudahkan. Jadi misalkan kalau ke kantor PLN nih, datang aja itu udah pasti ada. Iya, pernah lihat di depan kantornya itu. Betul. Bahkan kemarin gua ke McD itu udah ada tuh. McDonald. Beberapa McDonald tuh udah ada chargernya tuh. Di mall-mall juga udah mulai ada juga. Di kampus juga ada banyak. Nah, kampus lu ada? Ada. Keren juga kampus lu. Jadi sembari nunggu jalan-jalan di mall atau nunggu kuliah kelas atau lagi di mana. Iya, jadi bisa ngecas ya. Sembari ngecas juga. Dan ini dia untuk soketnya itu universal ya? Universal. Modelnya sama kayak yang ada di SPKLU ya? Betul, modelnya model yang Eropa yang CCS 2 atau tipe 2. Soalnya yang kayak Wuling gitu kan dia ada yang nggak langsung bisa kan. Betul. Harus beli kayak adapternya gitu ya kita ya. Tambahan. Kalau Wuling itu dia kalau nggak salah modelnya CHAdeMO. Iya ya, aneh ya. Maksudnya kenapa dia nggak bikin yang kayak ada di sini gitu loh? Kalau kita memang ngikutin kiblatnya yang biar bisa lebih mudahnya yang tipe Eropa, sama kayak kurang lebih kayak Hyundai ya. Ini sama kan ya? Betul, sama kayak Hyundai. Kalau misalnya numpang ke rumah temen yang punya Hyundai atau apa pasti bisa. Oh iya, berarti kalau kita beli mobil ini dapat wall chargernya nggak sih? Dapat. Oh dapat ya? Untuk pembelian mobil ini kita akan kasih free-nya itu untuk portable charging, terus juga kita kasih wall chargingnya juga, sama kita kasih adapter yang itu V2L. Nah, V2L itu vehicle to load. Jadi kalau misalkan mobilnya ini jadi bisa pengganti genset. Jadi misalkan kalau di rumah nih tiba-tiba mati lampu, butuh misalnya meeting, laptop atau apa,
Nah ini dia akan ada colokan untuk tambahan biar bisa jadi pengganti genset. Oh jadi Nanti kayak bisa nyolok. langsung bisa ke stop kontak gitu. Betul. Jadi kita bisa nyolok apa yang kita mau Mas lagi pakai gitu lah ya. Misalkan lagi butuh meeting, Iya. laptop, butuh ngecas atau butuh apa bisa. Oh, berarti lengkap juga ya ini mah. Dan juga pajaknya murah ya. Pajaknya kurang lebih karena dia memang pajak PBNKB-nya 0 atau tidak ada emisinya, itu kurang lebih dia pajaknya 0. Jatuhnya cuman ada administrasi, cetak STNK sama sumbangan wajib yang ada tertera di STNK. Iya. Kurang lebih dia di 443. Kalau mau dilihat punya kantor itu boleh. Dia kemana ya? Oh ya, nih. Kita tutup informasi. Iya boleh. Lihat pajaknya aja Kita tuh. lihat pajaknya aja. Nah, Kalau ini mau ya, di-zoom, teman-teman. boleh. Di 443. Iya. Murah banget sih itu, setahun 443. Sedangkan kalau mobil anggaplah apa ya, mobil biasa kayak Brio lah ya. Brio aja udah mungkin 2 jutaan kali ya. Setahun. SUV juga rata-rata sekitar 3 sampai 4 jutaan. Iya. Yang biasa itu. Kalau yang udah kayak Fortuner mah udah di atas 5 ya. Tuh, makanya beberapa untuk misalkan mau saving money ya lumayan untuk pindah ke listrik. Iya, Dari servis pun udah lumayan turun. Cuman servis lihat AC, cek kelistrikan, udah tidak perlu ganti oli, filter bensin dan lain-lain. Iya. Terus kedua, untuk pemakaian listriknya itu dari 0 sampai 100 kurang lebih menggunakan biaya paling mahal-mahalnya itu di SPKLU sekitar 120.000 untuk jarak tempuh 360 kilo. Oh, itu di SPKLU ya? Berarti kalau ngecas di rumah lebih murah ya harusnya? Kalau di rumah itu kurang lebih sekitar 100.000. Plus kalau misalkan dia ngecasnya di atas jam 10 malam. Oh iya benar, itu ada 30%. diskon promo gitu ya? Itu jatuhnya sekitar 70 sampai 80.000. Untuk jarak tempuh hingga 360-80.000 itu jauh sih. Iya Kalau jauh lah bensin- benar. Kalau bensin mah pasti udah di angka 400 sampai Iya. 600.000. iya benar. Dari 600 per sekali jalan, saving sampai 400.000 per sekali jalan, itu lumayan sih kalau dihitung. Jauh lah. Ada yang konsumen saya itu ada beli 4EV ini karena dia sebelumnya udah beli Ioniq yang Hyundai. Oh ya. Dia mau beli satu lagi untuk istrinya karena dia sempat udah saving money di 2 tahun lalu. Ioniq kan masuk ke Indonesia tahun 2021 kemarin. Iya benar. Nah, dia udah ngerasain saving money dari dia mobil bensin ke listrik. Sisa duit kelebihannya itu dia bisa untuk beli mobil 4EV. Iya benar sih. Soalnya kan kalau mobil biasa kan kita selain bensin itu pasti kan butuh biaya untuk perawatan, Betul. oli, filter oli, ya sama ini juga AC kan, itu juga nambah AC lagi kan. Banyak. Tuh. Bener sih. Tertarik juga sih untuk beli mobil listrik, emang kalau buat dari sisi ekonomisnya sih kayaknya worth it banget ya. Lumayan bisa nge-saving money untuk yang lain. Terus pajaknya juga per tahun harusnya bayar 4 jutaan atau Iya, 5 juta. ini cuma 400. 400 ribuan. Kurang lebih mungkin motor VCX atau yang lain lebih mahal kayaknya sih. Iya bener. PCX lebih mahal bener. 0,1% dari harga total. Berapa pajaknya? Iya murah ya. Kalau yang lebih kecil lagi mungkin kayak Wuling R gitu lebih murah pasti ya. Kalau Wuling REV kayaknya kurang lebih hitungannya sekitar 200 ribuan doang ya. Gila banget ya pajaknya. Ya semoga aja sih nanti kalau udah rame nggak dinaikin. Kalau udah rame Sejauh terus ini naikin kan ya. selama ini paling kemungkinan yang akan ditambah itu pertama jalur ganjil genap dan lain-lain agar orang bisa lebih masuk ke mobil listrik. Paling kalau misalkan nanti mobil listrik kemungkinan pasti ada regulasi-regulasi yang dirubah sedikit sih. Iya. Tapi enak bener deh, mobilnya enak sih. Ya buat teman-teman paling sampai di sini dulu untuk video kali ini ya. Buat kalian yang mau beli MG nih, MG tipe apa aja boleh langsung ke Masnya. Nanti gue bakalan kasih nomornya di bawah ini ya guys. Buat kalian yang mau test ride juga nanti tinggal kontak aja ya Mas. Bisa Boleh, kan ya? Kalau ada yang mau beli, gue mau test ride dulu bisa kan? Boleh, mau test drive di rumah, Iya. mau test drive di showroom juga boleh. Nanti kalian tinggal WhatsApp aja atau telepon langsung.
Unitnya juga bukan cuma ini ya Mas yang bisa dites Iya. kan ya? Semuanya unit ada. Iya Dari tuh. tipe bensin, hybrid ataupun electric vehicle. Iya, bensinnya juga keren loh. Dalamnya keren kan ya kalau nggak Iya. salah ya, yang MG yang itu ya. MG5. Iya, MG5. Bener keren. Ya paling sampai di sini dulu ya teman-teman untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Terima kasih juga buat yang udah support channel kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.